A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Eksak, bagaimana kabar kalian? Yang belum berkesempatan mengikuti UTBK atau yang UTBK di gelombang kedua, semoga semangat belajarnya tidak pudar ya. Nah, di sini kita akan membahas kembali soal penalaran matematika yang sudah keluar di gelombang pertama kemarin ya. Jadi ini soalnya banyak yang mendapat soal ini ya. Nah, soalnya begini guys. Suatu mesin penggilingan padi dilengkapi dengan dua buah roda A dan B yang masing-masing beradius 50 cm dan 30 cm. Kedua roda terhubung oleh sebuah sabuk. Lihat gambar ya, ini gambarnya. Titik P dan Q masing-masing berada pada permukaan roda, sedangkan P aksen dan Q aksen berada pada permukaan sabuk. Pada mulanya posisi P dan P aksen sama. Demikian juga dengan posisi Q dan Q aksen. Nah, jadi P dan Q itu di permukaan rodanya ya, sedangkan P aksen dan Q aksen di permukaan sabuknya, guys. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama adalah jika jarak P ke Q adalah akar 39.600 cm, jarak di antara kedua pusat roda adalah titik meternya. Jadi jarak antar pusat roda ini maksudnya ya berapa? Nah, ini sebenarnya konsepnya di SMP ya, SMP kelas 8 kalau nggak salah, yaitu garis singgung lingkaran ya. Dalam hal ini adalah garis singgung persekutuan apa ini ya, luar ya, garis singgung persekutuan luar. Nah, sekarang kalau kita lihat gambar ini ya, kemudian sebentar kita tarik garis ya dari B ini ya, kemudian nah, ke sini ya. Ke sini. Oke. Maka di sini kan nanti terjadi atau terbentuk ya bangun persegi panjang ya. Dan ini pasti siku-siku, guys. Ini juga siku-siku. Nah, ini auto siku-siku di sini ya. Begitu ya. Nah, jadi AB ini merupakan sisi miring dari segitiga ini, guys. Ya, gitu ceritanya ya. Nah, sekarang jarak P ke Q itu kan yang ini ya, P ke Q ini ya. Ini adalah akar 39.600, berarti ini pun juga sama. Ya, akar 39.600 ya. Sedangkan ini, nah ini ya, logikanya itu kan berarti jari-jari lingkaran yang besar ini ya dikurangi dengan jari-jari lingkaran yang kecil ini. Atau kita kalau tulis 50 dikurangi 30 ya, berarti 20 cm itu. Nah, berarti kita mempunyai sebuah segitiga siku-siku dengan sisi-sisi tegaknya adalah akar 39.600 dan 20 cm. Mencari AB itu sama saja dengan mencari sisi miring segitiganya. Jadi kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Ya, berarti AB kuadrat ya sama dengan ini apa namanya? Mungkin kita kasih nama titik apa ya? R mungkin ya, R gitu misalnya. Berarti RB kuadrat ya, mencari sisi miring berarti ditambah ya guys, ditambah dengan yang ini ya, mungkin namanya R1 RA min RB gitu ya, RA min RB kuadrat. Oke, RB nya yang ini ya, akar 39.600 kalau dikuadratkan berarti akarnya kan hilang ya, ini 39.600 ditambah ini tadi udah dapat ya 20, dikuadratkan 20 kuadrat berapa? 400 ya. Nah, berarti AB sama dengan akar ya dari ini. Berapa ini? Ya, 400 40.000 ya. 40.000 guys. Nah, berarti 40.000 ya jelas akar 40.000 adalah 200. Satuannya apa? Sentimeter. Yang diminta meter guys. Naik 2 ya, jadi 2 meter. Oke, gampang ya. Jadi jawabannya yang A. Oke ya. Soal nomor 2. Jika roda A sudah berputar sebanyak N kali, maka roda B berputar sebanyak titik kali. Berapa kali gitu maksudnya. Ini sebenarnya konsepnya lebih ke fisika ya. Kalau kalian pernah belajar fisika, ini adalah hubungan antar roda digerak melingkar kelas 10 guys. Nah, kalau begini ya,
gambarnya kita bisa tuliskan persamaannya adalah NA dikali RA sama dengan NB dikali RB. Oke? Seperti itu ya. Jadi ini kita tandai dulu rumusnya. Yaudah, tinggal masukin rumus aja. Masuk yang diketahui maksudnya ya. Jika roda A telah berputar sebanyak N kali, berarti ini N ya. RA, jari-jari A berapa? 50 cm, tulis 50. Ya, NB ditanyakan, NB ya. RB berapa jari-jari B? Oh, 30 cm, tulis 30 cm. Berarti NB sama dengan ya dikali 50 N per 30. Coret nolnya. Cret ya, berarti NB sama dengan 5 per 3N. Ya, ada loh, kok nggak ada? Oh, 10 ya, berarti semua kita kali dengan 2. Atas bawah ya, pembilang penyebut kali 2 semua guys. Berarti ini 10 per 6N. Oh ya, jadi tidak sulit ya, jawabannya yang C. Soal nomor 3, posisi titik P dan Q akan kembali pada posisi semula untuk pertama kalinya saat roda B berputar sebanyak titik-titik kali. Nah, jadi begini maksudnya ya. Jadi ini kan titik P ini akan terus berputar ya, di sini ya. Titik Q juga akan terus berputar ya. Nah, berarti ketika katakanlah Q ini sudah mencapai sini lagi, kan ini P masih belum ya, karena kan dia lebih besar ukurannya. Jadi pas dia udah balik ke sini, ya bisa jadi P ini baru nyampe sini gitu ya. Belum sampai sini lagi. Nah, ditanyakan kapan mereka akan bertemu untuk pertama kalinya ya, di posisi ini lagi gitu loh, posisi P dan Q semula gitu maksudnya ya. Nah, di sini kita gunakan perbandingan keliling dulu ya. Jadi keliling roda A ya, keliling kan 2πr rumusnya ya. Berarti 2 dikali P dikali RA gitu kan. Berarti 2π RA berapa tadi? 50 ya, 50 cm. Berarti ini 100 pi ya. Kemudian keliling roda B. Keliling roda B berarti 2π dikali jari-jari B. Jari-jari B 30 cm ya, 30. Berarti ini sama dengan 60 pi. Nah, sehingga dari keduanya ini kita bisa tarik kesimpulan keliling A ya berbanding keliling B itu sama dengan 100 pi per 60 pi. Kan begitu ya. Coret pi-nya, coret nolnya, 10 bagi 6 dikecilin lagi 5 per 3. Jadi perbandingan kelilingnya adalah 5 berbanding 3. Ya. Atau sebenarnya gini ya, kalau kalian mau cepat, dari sini aja kita sudah bisa menarik kesimpulan ya. Kalau kita kasih per di sini ya, maka nanti kan ini kecoret nih. 2pi kan. Jadi nanti RA per RB langsung. Jadi perbandingan kelilingnya sudah 50 berbanding 30 atau 5 berbanding 3. Kan begitu ya, jadi sama aja. Nah, berarti kita akan mencari KPK dari perbandingan keliling ini ya. Jadi saat mereka menempuh jarak yang sama, kan begitu ya. Kalau 5 sama 3 jelas ini mempunyai KPK yaitu 15. Ya kan? Bisa kan mencari KPK ya, 5 sama 3 KPK-nya kan 15 ya. Berarti dengan kata lain mereka akan bertemu ya setelah roda A ini berputar sebanyak 3 kali, karena 5 kali 3 kan 15. Dan roda B ini ya setelah berputar sebanyak 5 kali guys, karena 3 kali 5 juga 15. Karena yang ditanya adalah pada roda B, ya jelas jawabannya berarti setelah roda B berputar sebanyak 5 kali. Jadi jawabannya yang C gitu ya. Oke, ada pertanyaan mungkin bisa di kolom komentar guys ya. Soal berikutnya, tumpahan oli ditemukan di tengah laut. Penampangnya berupa dua lingkaran dengan jarak dua pusatnya tetap yaitu 468 meter. Radius tumpahan pertama adalah 9 meter dan bertambah 2 kali lipat setiap 2 jam. Sedangkan radius tumpahan kedua adalah 4 meter dan bertambah 3 kali lipat setiap 2 jam. Volume oli yang tumpah selalu sama setiap waktunya. Pertanyaan yang pertama, radius kedua tumpahan akan sama setelah titik-titik jam. Ya, ini gampang ya logikanya. Berarti kita tinggal menyamakan aja R1 sama dengan R2. Di mana R1 itu berubah setiap waktu ya, dengan jari-jari awalnya adalah 9 meter dan bertambah menjadi 2 kali lipat. Berarti nanti
ada rasio ya sebesar 2 kita pangkatkan dengan N. Jadi N ini adalah berapa kali dia bertambah besar ya. Nanti waktunya tinggal dikali 2 jam aja. N-nya tinggal dikali 2 jam. Nah, ini sama dengan R2-nya adalah 4 meter dan bertambah 3 kali lipat setiap 2 jam. Berarti rasionya 3 ya. Ini juga pangkat N. Kita kumpulkan yang pangkat N ya. Berarti ini 2 pangkat N per 3 pangkat N. Ya, 3 pangkat N kan jadi bagi ya kalau pindah 3 pangkat N-nya ke sini. Itu 9-nya pindah ke ruas kanan jadi bagi ya, 4/9. Nah, ini dengan melihat sekilas saja kita tahu bahwa N-nya sama dengan 2. Karena 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9. Jadi N-nya sama dengan 2. Ya, karena N-nya 2, maka kita dapatkan waktunya adalah 2 dikali 2 jam. Karena mereka 2 kali bertambah besar gitu ya. Setiap bertambah besar dia 2 jam gitu ya. Sehingga ini jawabannya adalah 4 jam. Oke, jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kedua tumpuan akan bersinggungan setelah titik-titik jam. Oke, ini logikanya juga sederhana sekali ya. Jadi kita bisa gambarkan kasusnya seperti ini. Ini lingkaran 1, ini lingkaran 2 ya. Dan nanti mereka akan bersinggungan seperti ini. Nah, jarak pusatnya ini kan tetap ya, yaitu sebesar 468 meter itu. Nah, dari sini ke sini itu namanya R1, dari sini ke sini namanya R2. Maka ketika mereka bertemu akan ada hubungan R1 ditambah R2 sama dengan 468 ya. Ini R1 tambah R2 sama dengan 468. R1 sendiri tadi sama dengan ini ya. Berarti 9 dikali 2 pangkat N ditambah R2-nya 4 dikali 3 pangkat N sama dengan 468. Ya. Nah, di sini kita perlu coba-coba ya supaya hasilnya 468 ya. Coba-coba misalkan aja kita ambil N-nya ya, coba-coba N-nya kita ambil sama dengan berapa enaknya? Kalau 2 kekecilan deh, 3 masih kekecilan ya, coba 4 dulu ya. N-nya sama dengan 4. Karena ini persamaan yang ini basisnya beda ya, 2 pangkat N, ini 3 pangkat N, 2 sama 3 beda. Jadi kita memang harus coba-coba di sini. Kalau kalau kita ganti N-nya dengan 4, berarti 9 dikali 2 pangkat 4 ditambah 4 dikali 3 pangkat 4. Berarti ini jadinya 9 dikali 2 pangkat 4 berapa? 16 ya. Ditambah 4 dikali 3 pangkat 4, 81. Ini akan menjadi 16 kali 9, 4, 5, 1, 4, 4. Bener ya? 4, 5, ya bener. Ditambah, ini 4, itu 3, 2, 4. Wah ya, langsung dapat ya. 8, 6, 4, 6, 8. Jadi N-nya sama dengan 4. Nah, kalau N-nya sama dengan 4, ya, ingat tadi setiap N itu bernilai 2 jam ya. Jadi kalau N-nya sama dengan 4, waktunya ya jelas dikali 2 aja. 4 dikali 2 sama dengan 8 jam ya. Jadi jawabannya yang C. Oke ya? Paham ya? Soal nomor 3. Setelah berapa jam tumpahan oli pertama mempunyai ketebalan 1/4 kali ketebalan awalnya. Nah, jadi kan ini bentuknya kalau kita bayangkan tumpahan oli itu berbentuk tabung ya. Berbentuk tabung yang sangat tipis ya. Berbentuk tabung yang sangat tipis. Jadi kita bisa bayangkan seperti ini bentuknya kurang lebih. Nah, tumpahan olinya. Bukan tabung olinya ya, tapi tumpahan olinya ya, berbentuk tabung gitu. Nah, berarti di sini kan dikatakan di kalimat terakhir bahwa volume oli yang tumpah selalu sama setiap waktunya ya. Jadi kita anggap aja persamaannya adalah V1 aksen sama dengan V1 gitu. Aksen ini berarti kondisi berikutnya ya, ketika tebalnya itu 1/4 kali ketebalan awalnya. Nah, volume tabung apa rumusnya? Pi R kuadrat dikali tinggi ya. Tingginya kita tuliskan H gitu ya. Berarti di sini nanti Pi R1 kuadrat dikali H1 sama dengan Pi R1
aksen kuadrat dikali H1 aksen. Gitu ya. Kita coret aja pi-nya di sini, coret ya. R1 kuadrat berarti ketebalan awalnya ya. Ketebalan jari-jari awalnya maksudnya yaitu 9 meter ya. Berarti ini 9 kuadrat. Nah, tebal awalnya ya H1. Ya. Lalu R1 aksen kuadrat ya berarti pakai yang ini guys. Ya, 9 dikali 2 pangkat N gitu ya. 2 pangkat N, tapi ini ingat ya, dikuadratkan ya. R1 aksen kuadrat. Jadi ini ada kuadratnya begitu. Dan H1 aksennya adalah 1/4 kali ketebalan awalnya. Jadi ini 1/4 H1 ya. Kita bisa coret H1-nya di sini. Nah, gitu ya. Berarti sekarang kalau kita kali ke sini 4-nya, maka ini 4 dikali 9 kuadrat sama dengan 9 dikali 2N kuadrat. Nah, 4 ini bisa kita ganti dengan 2 kuadrat kan? Ya enggak? 4 ini bisa kita ganti dengan 2 kuadrat. Nah, lalu kita akarkan nih supaya tidak ada kuadratnya gitu ya logikanya ya. Berarti sekarang kita dapatkan nih 2 kali 9 ya. 2 kali 9 berarti 18. Sedangkan ini 9 dikali 2 pangkat N gitu ya, karena kuadratnya impas dengan akarnya gitu kan. 18 bagi 9 berapa? 2 ya, ini 2 pangkat N. Maka N sama dengan 1. Ingat ya, ini belum waktunya. Sehingga kalau mencari waktunya tinggal kita kali dengan 2 jam. 1 dikali 2 jam. Sehingga jawabannya adalah 2 jam ya, jawabannya yang A gitu ya. Jadi ini cukup rumit juga yang ini ya, logikanya. Bukan logikanya sih ya, mungkin ngebayanginnya mungkin agak sulit kalau kita nggak bisa membayangkan bentuk tumpahnya berbentuk tabung tadi ya. Oke, demikian untuk video kali ini, semoga dapat membantu kalian belajar khususnya untuk yang gelombang kedua ya, biar ada gambaran seperti apa soal-soal yang sudah keluar di gelombang pertama. Sekian video kali ini, mohon maaf jika ada salah ya. Jika ada yang tanyakan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan dukung terus channel kita. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.